أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Mudah-mudahan pada sehat semua. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi yaitu pelajaran 15 dan 16 tentang penggunaan kata tanya hal. Kata hal bermakna apakah? Kata hal digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berakal atau tidak berakal, baik yang muzakkar atau yang muannas, dengan jawaban na'am yang artinya iya atau la yang artinya tidak. Penggunaan kata tanya hal sama seperti penggunaan kata tanya a. Pada bab ini masih ada kaitannya dengan kata tunjuk huna dan hunaka. Kata huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Kata huna dan hunaka biasanya ada yang di depan kalimat dan di akhir kalimat. Contoh di depan kalimat. Huna faslun. Di sini ada kelas. Hunaka faslun. Di sana ada kelas. Contoh di akhir kalimat. Al-faslu huna. Kelas itu ada di sini. Al-faslu hunaka. Kelas itu ada di sana. Coba kalian perhatikan ketika kata huna dan hunaka di depan dan di akhir kalimat itu ada perbedaan. Ketika kata huna dan hunaka di akhir kalimat, maka tambahkan alif lam di depan kalimat atau isimnya. Ingat, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ketika kalimat atau isim diawali dengan alif lam, maka harokat akhirnya tidak bertanwin. Contohnya di sini, faslun ditambahkan alif lam menjadi al-faslu. Begitupun ketika kata tunjuk huna dan hunaka ditambahkan kata tanya hal, maka itu ada dua macam, yaitu ada yang di depan kalimat, ada di akhir kalimat. Yang pertama di depan kalimat. Contohnya, hal huna faslun? Apakah di sini ada kelas? Apabila sesuai dengan yang ditanyakan, maka
Jawabannya na'am. Huna faslun. Ya, di sini ada kelas. Tetapi apabila tidak sesuai, maka hal huna faslun? Apakah di sini ada kelas? La, huna baitun. Tidak, di sini ada rumah. Hal hunaka baitun? Apakah di sana ada rumah? Naam. Hunaka baitun. Ya, di sana ada rumah. Hal hunaka baitun? Apakah di sana ada rumah? La, hunaka masjidun. Tidak, di sana ada masjid. Yang kedua, di akhir kalimat. Contohnya, halit thoriqu huna? Apakah jalan itu ada di sini? Naam, at-thoriqu huna. Ya, jalan itu ada di sini. Halit thoriqu huna? Apakah jalan itu ada di sini? La, at-thoriqu hunaka. Tidak, jalan itu ada di sana. Halil madrasatu hunaka? Apakah sekolah itu ada di sana? Naam, al-madrasatu hunaka. Ya, sekolah itu ada di sana. Halil madrasatu hunaka? Apakah sekolah itu ada di sana? La, al-madrasatu huna. Tidak, sekolah itu ada di sini. Hal Muhammadun huna? Apakah Muhammad ada di sini? Naam, Muhammadun huna. Ya, Muhammad ada di sini. Hal Muhammadun huna? Apakah Muhammad ada di sini? La, Muhammadun hunaka. Tidak, Muhammad ada di sana. Ketika kata huna dan hunaka di awal kalimat, maka yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, kata tunjuk harus sama antara pertanyaan dan jawaban. Jadi, ketika pertanyaannya menggunakan kata huna, maka jawabannya menggunakan huna. Ketika pertanyaannya menggunakan kata hunaka, maka jawabannya menggunakan kata hunaka. Yang kedua, ketika jawabannya la, maka kalimat atau isimnya harus berbeda antara pertanyaan dan jawaban. Yang kedua yaitu ketika kata huna dan hunaka di akhir kalimat. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, kalimat atau isimnya diawali dengan alif lam kecuali nama orang. Yang kedua, ketika jawabannya na'am, maka kata tunjuknya harus sama. Yang ketiga, ketika jawabannya la, maka kata tunjuk berbeda.
Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Silahkan materinya difahami dan dipelajari. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.